Selamat datang di podcast Sesat, podcast seputar kesehatan. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang berprofesi sebagai dokter umum dan juga tentunya bekerja di seksi SDM KDI pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Langsung saja kita perkenalkan Dr. Ari Hardianto. Dok, apa kabar dok? Alhamdulillah, kabar baik Mas Pra. Bagaimana nih? Alhamdulillah baik-baik aja. Makasih sekali loh dok ini sudah menyempatkan waktu untuk datang ya berbincang-bincang seputar kesehatan gitu loh dok ya. Ya. Kita ini judulnya itu sesat seputar kesehatan. Jadi mungkin kita akan membahas seputar kesehatan ya yang ringan-ringan aja dulu ya dok ya. Boleh. Mungkin topik hari ini tuh mengenai suntik. Jadi ada beberapa topik sih yang menarik menurut saya dok ya. Itu mengenai suntik putih, suntik vitamin C dan suntik langsing. Mungkin yang akan dibahas pertama sih suntik putih ya dok ya. Boleh. Jadi mungkin masyarakat awam atau terutama yang wanita-wanita ya dok ya masih ragu gitu untuk melakukan suntik putih atau treatment suntik putih karena takut ada efek samping atau lain-lainnya. Nah, ini kemungkinan juga untuk mengedukasi masyarakat awam dan khususnya para wanita tentang apa sih itu suntik putih. Menurut dokter ini apa suntik putih itu apa sih? Ya, baik. Begini Mas Pra. Sebetulnya suntik putih atau yang biasa dikenal masyarakat itu infus whitening gitu ya. Itu suatu metode untuk sedikit meningkatkan tone atau warna kulit menggunakan obat-obatan jenis tertentu yang mungkin tapi saya nggak bisa sebutin di sini ya ini apa ya yang biasa dilakukan oleh dokter-dokter kecantikan maupun salon kecantikan. Biasanya sih itu definisi dari infus whitening atau suntik putih. Dan gini dok, saya juga sudah baca di salah satu artikel gitu. Itu komposisi suntik putih itu ada salah satunya itu vitamin C. Nah, mungkin banyak yang mikir ada pikiran seperti ngapain gua harus suntik putih gitu, toh suntik vitamin C aja bisa memutihkan. Jadi perbedaan itu apa itu dok antara suntik putih dan suntik vitamin C? Kan komposisi suntik putih itu ada vitamin C nya juga gitu. Ya, memang setahu saya ada berbagai macam jenis suntik putih yang ada di pasaran atau berada di masyarakat gitu. Memang salah satunya ada yang mengandung vitamin C, ada yang hanya mengandung murni pemutih kulit saja gitu. Jadi sebetulnya sih kalau memang digunakan salah satu obat saja bisa gitu. Mungkin kan namanya vitamin itu kan sebagai penunjang ya, sebagai penunjang atau sebagai pemaksimal, jadi bikin maksimal hasilnya gitu. Nah, area yang dilakukan penyuntikan suntik putih itu di mana dok? Biasanya kan di sini atau di mana? Ya, biasanya memang dilakukannya kan dengan infus ya. Yang paling aman sih sebetulnya infus. Ada juga yang tadi kalau yang semacam suntik vitamin C saja itu bisa dengan jarum langsung ya dengan menggunakan needle. Dan memang biasanya namanya dengan jalur infus atau suntik yang paling mendekati keamanan dan paling aman itu memang di daerah sikus ini. Sikus ini ya. Betul. Oh, jadi selain sikus ini ada nggak area lain yang bisa gitu dok disuntikan? Sebetulnya bisa saja di di tulang tangan sini bisa gitu. Tapi tadi rekomendasi yang pembuluh darah paling besar dan paling aman dan juga tidak menimbulkan efek samping yang sakit banget gitu ya waktu ditusukkan jarum, baik sih di daerah sini. Dan dosis yang dianjurkannya untuk suntik putih itu kira-kira berapa gitu dok? Kalau masalah dosis sih variasi ya. Tadi seperti saya bilang tergantung dari jenis atau pilihan obat pemutih yang kita gunakan gitu. Kalau teorinya kalau dosis dalam arti adalah jumlah obatnya itu tadi memang variasi tergantung kandungannya. Tapi kalau maksudnya dosis adalah berapa kali sebaiknya dilakukan, bukan sebaiknya maksudnya yang normalnya gitu. Paling cepat bisa 3 hari sekali, paling lama 1 minggu sekali. Itu rutin dok?
Ya kan apa namanya, efek ada setiap orang kan beda-beda ya. Kita bisa ada yang cepat efeknya, ada yang lama gitu. Tapi kalau secara teori sih secepat-cepatnya penggunaan infus putih itu biasanya sekitar 4 sampai 5 kali infus baru kelihatan perubahan biasanya. Oh, itu paling cepat. Ya, Kalau paling lama itu paling lama bisa sampai 3 bulan. 3 bulan baru Ya. Kelihatan gitu perubahan. Betul, karena kan itu juga tergantung selain dari pemilihan obatnya, juga dari aktivitas orang tersebut. Kalau orang tersebut memang dia aktivitasnya outdoor, ya akan lebih susah untuk menjadi putih karena kan tetap terkena sinar matahari. Oh iya, mungkin teman-teman yang menonton juga ada pertanyaan. Kalau yang mohon maaf nih, kalau yang kulitnya hitam itu bisa nggak dok? Berpengaruh, seberapa pengaruhnya kalau disuntik putih bisa putih atau hanya kulitnya menjadi coklat atau gimana? Ya, hitam di sini kita bisa bedakan hitam orang Indonesia atau hitam ras dari ya ras Negro itu ya, tuh kayak Papua dan ini tuh itu kan udah bawaan dari sananya ya, bawaan gen. Kalau gen itu agak sulit sekali karena kan udah bawaan dari lahir. Ya itu perlu proses yang panjang dan mungkin juga obat yang khusus kayaknya. Tapi pengalaman saya sih menurut ilmu kedokteran yang dari hitam sekali menjadi putih itu kan kalau kita bisa ngambil contoh atas Michael Jackson almarhum ya, itu juga sebetulnya setahu saya juga menggunakan suntik putih tapi dengan pengawasan yang ketat, juga mungkin tadi dengan obat-obatan yang inilah yang beda. Oh iya dok, untuk usia remaja nih itu berbahaya nggak sih dok? Kayak misalkan setelah lulus SMA gitu dia mau kulit gua agak coklat nih, mau nyoba suntik putih nggak? Itu berbahaya nggak? Ya, sebetulnya sih judulnya emang bahaya atau tidak itu tergantung satu tenaga medisnya atau siapa yang menyuntiknya. Nomor satu itu dulu. Yang kedua dosisnya. Tadi kan seperti saya bilang ada yang beda-beda ya. Ada yang memang dosis minimal, ada yang memang dosisnya besar. Gitu. Yang ketiga usia, benar. Disarankan memang kalau mau melakukan infus whitening atau suntik putih ini paling sedikit memang usianya 17 atau 18 tahun. Oh minimal. Ya. Jadi di bawah usia itu tidak diajarkan. Sebaiknya jangan. Gitu. Kenapa? Karena efek samping yang paling berbahaya dari obat-obatan infus atau suntik putih ini adalah ke arah ginjal. Ya, ke arah ginjal. Jadi kalau seandainya masih muda, biasanya tidak akan bisa mentolerir dosis yang meskipun minimal. Jadi kadang ginjalnya bisa langsung rusak biasanya. Tadi kan dokter membahas efek samping dari suntik putih ya untuk usia di bawah 17 tahun. Nah itu kalau misalkan usia di atas 17 tahun ke atas itu ada efek sampingnya juga nih dari dok? Ya, tetap seperti saya bilang tadi, sebetulnya usia berapapun sebetulnya masih bisa memiliki atau mendapatkan efek samping. Kenapa kok kalau daripada umur di bawah 17 tahun itu lebih rentan? Karena tadi itu organ-organnya judulnya belum matang gitu. Juga pada usia judulnya mendekati lansia lah ya, sekitar 50-an atau 45 ke atas itu juga mungkin agak mengandung resiko gitu, karena kan fungsi organnya sudah tidak seperti muda dulu. Sebetulnya usia berapapun juga ada resiko dan ada bahayanya kalau seandainya memang tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Nah kan dokter membahas usia ya. Kalau misalkan ya dok, nenek saya nih misalkan ya, nenek saya itu beliau tuh merasa kulit saya pengen diputihin lagi lah atau kurang putih. Itu bisa nggak ya dok? Taruhlah usia kisarannya itu 70 tahun ke atas. Kira-kira diperbolehkan gitu dok? Ya seperti saya bilang tadi, sebaiknya gitu, usia yang sudah pralansia saja saya biasanya sudah berkira ini hati-hati gitu ya, udah warning lah gitu. Kenapa? Karena fungsi organnya itu sudah tidak seperti dulu lagi. Yang ditakutkan pada usia tua lah judulnya ya, obat yang masuk itu tidak bisa dicerna dengan baik, terutama tadi oleh ginjal juga sama gitu. Nanti kalau udah usianya lanjut gitu, terus ginjalnya rusak, malah bahaya itu. Oh iya.
Oh, berarti satu lagi pertanyaan Dok, untuk yang topik suntik putih ini. Manfaat dari suntik putih ini apa? Ya, kalau dibilang manfaat, sebetulnya ini tergantung kepada pengguna. Ya, kalau manfaat kan karena mereka kan mau pakai suntik putih berarti judulnya mereka mau putih, gitu. Tapi tadi Mas Pram bilang dengan vitamin C pun bisa. Tapi kan kita juga jangan lupa vitamin C itu sumbernya banyak, nggak cuma suntik saja. Kenapa kok kesannya suntik itu lebih cepat atau lebih bagus hasilnya? Karena dia kan langsung masuk ke badan, langsung masuk ke pembuluh darah tanpa diolah lebih lanjut oleh lambung dan sistem pencernaan, makanya efeknya jadi maksimal gitu ya. Tapi seperti saya bilang tadi, bisa aja kita dengan menggunakan atau mengkonsumsi makanan yang bervitamin tinggi gitu, kita rajin olahraga, kita intinya pola hidup sehat lah, insya Allah semuanya akan punya manfaat gitu, dan bisa mendapatkan hasil juga sama dengan menggunakan infus whitening. Hanya saja mungkin seperti saya bilang tadi, namanya kita menggunakannya dengan dosis yang lebih besar, juga bahannya yang berbeda, jadi kelihatannya efek yang didapatkan juga lebih cepat dan lebih bagus. Mungkin untuk menambah pengetahuan juga untuk teman-teman ya. Kalau skincare itu berpengaruh nggak untuk proses pemutihan kulit itu Dok? Selain suntik putih ya, skincare yang Maksudnya menggunakan krim gitu? Krim atau apa gitu? Ya. Bisa berpengaruh ke kulit gitu Dok? Ya, sebetulnya kan ada bermacam-macam cara seperti saya bilang tadi ya. Kayak apa namanya, krim atau apa tadi suntik putih, itu kan hanya sebagai salah satu sarana lain yang pada dasarnya tujuannya juga sama gitu. Nah tadi tergantung bahan juga isi dari skincare atau produk krim itu sendiri, karena kan kalau kita telisik lebih lanjut gitu, justru kalau yang mendapatkan lebih cepat itu hasilnya yang dengan dioles atau dengan krim, jadi biasanya mengandung bahan-bahan yang sedikit berbahaya biasanya, tapi tidak semua ya, saya bilang tidak semua. Tapi memang ada bahan-bahan juga yang aman, ada juga produk-produk kecantikan yang aman yang ada di pasaran yang memang sudah terbukti, itu juga bisa. Tapi seperti saya bilang tadi, hasilnya bervariasi di tiap orang, jadi tidak mungkin sama gitu. Mungkin saya sama Mas Prof menggunakan krim yang sama, tapi kok ternyata kok saya lebih putih ya. Gitu. Jadi memang tiap orang itu beda-beda hasilnya. Jadi gitu teman-teman, untuk yang masih ragu-ragu, gue mau suntik putih ini cuma masih takut, nah itu nggak masalah ya kalau menurut penjelasan dari Dokter Ari. Tapi dilihat juga usianya mencukupi atau tidak. Tadi usia yang dianjurkan kan 17 tahun ke atas, sampai ya di bawah pralansia itu yang dianjurkan. Jadi untuk teman-teman terutama wanita ya, pria pun juga mungkin ada beberapa yang ingin suntik putih, itu tidak masalah kalau usia teman-teman di atas 17 tahun ke atas. Dan memastikan suntik putih yang teman-teman ingin datangi atau tempat teman-teman ingin suntik putih itu aman dan sudah ditangani oleh dokter yang profesional. Dan oh ya Dok, tadi kan sedikit membahas vitamin C, suntik vitamin C-nya. Nah, ini juga salah satu topik kita selanjutnya juga kan tentang suntik vitamin C. Mungkin teman-teman juga banyak yang mungkin masih ragu juga ya, suntik vitamin C ini aman atau tidak, berpengaruhnya apa kepada tubuh. Karena kan banyak yang kita lihat lah artis-artis, kayak kan mobilitas artis-artis itu tinggi ya Dok ya. Mereka kalau misalkan ingin menjaga daya tahan tubuh, ada beberapa yang melakukan suntik putih, ada beberapa yang melakukan suntik vitamin C itu untuk menjaga daya tahan tubuh supaya terhindar dari penyakit lah Dok. Nah itu berpengaruh nggak ke tubuh suntik vitamin C itu, dan awalnya apa itu suntik vitamin C? Ya, suntik vitamin C pada dasarnya juga sama dengan suntik putih ya, suntik whitening. Jadi menyuntikkan vitamin C dalam dosis tertentu ke dalam tubuh sehingga membuat tubuh bereaksi biasanya tadi untuk regenerasi kulit, bisa untuk daya tahan tubuh dan lain-lain itu menjadi lebih
maksimal gitu. Dan biasanya sama dengan infus whitening tadi, dosis yang digunakan itu juga berbeda-beda. Ada yang mulai dosis paling rendah, ada yang paling tinggi gitu. Dan untuk yang paling aman itu sebetulnya kisaran 500 sampai 1.500 paling aman sebetulnya. Karena kebutuhan vitamin C sendiri untuk badan kita itu sebetulnya sehari itu hanya 80 mg gitu. Kita masuk ke 500 saja sebenarnya sudah terlalu tinggi ya. Itu tadi ya, efeknya nanti sama dengan infus whitening juga, efeknya bisa lari ke ginjal. Ginjalnya bisa rusak kalau dia tidak tahan atau tidak kuat gitu. Untuk kondisi kesehatan apa yang memerlukan tubuh itu disuntik vitamin C? Ya, seperti tadi Mas Pra bilang, untuk mereka-mereka yang mungkin kegiatannya itu padat atau full ya, yang terus mereka kurang bisa mengkonsumsi atau kurang mengkonsumsi vitamin dari sumber yang alami seperti makan buah-buahan atau sayur-sayuran, itu juga mungkin sedikit diperlukan untuk suntik vitamin C. Tapi dengan syarat itu tadi digunakannya dengan dosis yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, ada nggak sih dok anjuran untuk berapa kali kita boleh dalam sebulan ya dok ya? Berapa kali kita boleh suntik vitamin C? Kalau judulnya boleh, ya, sebetulnya setiap hari pun boleh. Judulnya kalau boleh, ya boleh. Tapi seperti saya bilang tadi, sebaiknya sesibuk apapun kita, sepadat apapun aktivitas kita tetap harus jangan lupa dengan konsumsi vitamin dari yang sumber-sumber alami, karena itu lebih bagus, lebih natural dan tidak ada efek samping. Mungkin kayak tablet gitu ya dok ya, pil. Sebetulnya sama saja, itu kan cuma beda bentuk saja Mas Rob. Jadi segala sesuatu yang sudah diolah sebetulnya itu, segala sesuatu yang sudah diolah itu akan memiliki efek samping. Meskipun itu adalah sudah berupa tablet atau pil atau apa, sebetulnya ujung-ujungnya kalau dikonsumsinya terlalu berlebih atau terlalu rutin juga akan punya efek samping dan bisa menimbulkan masalah. Oh, jadi lebih baik tuh mengkonsumsi buah-buahan, mengandung vitamin C atau apa ya dok? Ya, betul. Dan untuk efek sampingnya jika sering dilakukan suntik vitamin C itu apa? Ya, tadi seperti saya bilang, efek yang paling sering kita dapatkan kalau kita sampai infus vitamin atau suntik vitamin C itu biasanya arahnya ke keluhan di ginjal, seperti sakit pinggang atau pinggangnya sering pegel lah gitu. Nanti kalau lama-kelamaan yang paling parah tadi kan gagal ginjal atau bisa jadi batu ginjal. Oh, berarti nggak beda jauh dengan efek samping yang diberikan oleh suntik putih ya dok? Nggak beda jauh berarti. Ya. Benar. Oh, yang nggak kerasa waktu udah lebih dari 10 menit nih dok. Gimana kalau kita persingkat aja dengan topik yang terakhir nih dok? Okay. Yang mungkin yang sekilas aja tapi ke intinya langsung aja dok. Menurut dokter ini atau menurut ilmu kedokteran, apa itu suntik langsing atau suntik kurus? Suntik langsing, ya sama juga. Jadi ketiga hal ini juga sama intinya, definisi atau pengertiannya ya memasukkan suatu obat ke dalam tubuh kita yang kebanyakan fungsinya itu untuk menghancurkan lemak atau mengurangi nafsu makan. Dan mungkin masyarakat terutama wanita juga pasti punya pikiran, nggak masalah gue makan banyak, toh gue bisa suntik langsing ini, bisa langsing. Nah gimana tuh? Ya, kalau judulnya langsung langsing nggak ada, tidak ada apapun itu kecuali dengan pembedahan atau operasi ya kayak suntik rumah pun efeknya tidak langsung, masih ada beberapa step lagi sehingga benar-benar kelihatannya langsing gitu. Jadi segala sesuatu tetap membutuhkan proses. Tidak ada yang langsung instan seperti itu, nggak ada. Oh, berarti untuk usia nih, bagi usia nih dok. Usia yang dianjurkan untuk suntik kurus atau suntik langsing ini kisaran berapa dok? Range usianya? Ya, hampir sama seperti infus whitening atau infus suntik vitamin C. Paling sedikit itu usianya 17 atau 18 tahun. Itu yang paling bisa mentolerir obat. Saya juga sempat baca di beberapa artikel juga nih dok. Kalau misalkan
tadi balik lagi ya bahas suntik vitamin C itu. Nah, salah satu kandungan vitamin C itu juga kan ada salah satu yang apa ya, bikin kurus lah istilahnya ya, menguruskan badan, bisa terus ke vitamin C. Nah, kalau misalkan di vitamin C itu banyak kandungannya yang untuk menjaga daya tahan tubuh, menguruskan segala macam. Nah, untuk apa orang-orang malah ingin suntik kurus atau suntik langsing? Padahal kan dia tinggal suntik vitamin C aja gitu loh katanya. Memang ada beberapa persepsi atau beberapa efek ya, persepsi dulu lah. Persepsi itu pandangan orang bahwa vitamin C juga bisa membuat kurus gitu. Saya tidak bisa bilang itu 100% benar atau 100% salah gitu. Seperti yang saya bilang tadi, judulnya sih sebetulnya tidak ada vitamin C yang bisa menghancurkan lemak, itu tidak gitu. Mungkin kebetulan saja saat dia mengkonsumsi atau menginfus vitamin C tersebut, nafsu makan jadi berkurang, karena kan dia aktivitas terus kan, jadi semua lemak atau lemak yang dia punya itu terbakar gitu. Kalau pada infus atau suntik langsing ini kan dia lain, dia memang dimasukkan suatu obat yang memang tadi dia khusus spesifik untuk menghancurkan lemak yang ada di dalam tubuh gitu. Jadi yang sudah ada gitu. Tadi kalau seandainya tadi Mas bilang, saya makan, nanti juga langsing, ya kan yang dimakan itu belum langsung diproses, belum langsung disimpan. Gitu. Jadi mungkin banyak yang bingung juga nih dok, kawan kita ya. Jika dikasih pilihan nih antara dianjurkan sama dokter diet saja dengan makanan-makanan yang sehat dan pola hidup yang sehat, atau langsung suntik langsung suntik langsing saja, lebih better mana gitu? Ya, kan kalau judulnya menganjurkan, saya mau sebagai dokter menganjurkannya tetap dengan pola hidup sehat. Ya seperti saya bilang tadi, kita menggunakan infus whitening, kita menggunakan suntik vitamin C, kita menggunakan infus langsing, itu bila memang keadaan yang memaksa, judulnya keadaan memaksa atau memang keinginan pribadi kita. Tapi kalau dari segi kedokteran, saya juga tidak menyarankan ketiganya, tidak menyarankan. Kita masih tidak menyarankan. Dalam artian seperti ini, itu kan keinginan orang beda-beda ya. Kan nggak mungkin saya ingin, udah suntik langsing aja ya. Tapi kan dari segi tadi saya bilang manfaat dan bahayanya kan saya akan menjelaskan. Gitu. Jadi saya biasanya memberikan pilihan. Tapi kalau disuruh menyarankan, saya sebaiknya menyarankan dengan pola yang sehat, dengan diet itu juga. Mungkin ada orang juga yang salah kaprah dengan diet. Diet itu orang yang menganggap bahwa tidak makan, salah. Diet itu artinya adalah memilih makanan. Memilih makanan. Karena ada yang gue udah gemuk nih, gue nggak makan nasi nggak makan nasi tapi makan roti, makan daging sama aja. Kan memang ada beberapa pola diet ya, atau metode-metode diet gitu ya dok ya. Ada yang OCD atau apa, itu kayak kalau OCD kan kayak mengatur jam makan gitu ya. Nah, metode-metode yang bagus untuk diet itu apa sebenarnya dok? Seperti tadi Mas Rono banyak ya, dan itu saya juga tidak bisa mengatakan diet A lebih baik dari diet B. Tidak, seperti saya bilang tadi, kita seperti biasa saja, tidak apa-apa. Sebenarnya tergantung achievement atau goal apa yang pengen kita dapat gitu. Kalau mungkin kayak saya gitu ya, saya kan berat udah 3 digit nih. Saya punya goal, saya tahun depan harus 2 digit nih, meskipun itu 99 kilo tapi kan 2 digit gitu ya. Nah itu kan dengan apa ya gitu, saya ngikutin tadi OCD gitu, mengatur jam makan. Nah tapi kan tadi kalau seandainya saya makannya malam aja atau makannya siang aja, tapi sekali makan saya 3 porsi, kira-kira gimana tuh? Ya kan? Jadi makanya saya bilang tadi, sebetulnya tidak usah seperti itu pun tidak apa-apa. Kita makan tetap pagi, siang, sore, malam atau makan 3 kali tidak apa-apa. Tapi dikurangi tadi misalnya, nasinya sih biasa setengah piring, seperempat aja, banyakin sayur gitu atau banyakin buah, itu kan saya bilang tadi kita memilih dan mengurangi apa yang dianggap bisa menambah berat badan. Mungkin kadar lemaknya dikurangi, proteinnya dikurangi gitu. Nah, kalau misalkan nih ada ya masyarakat nih yang melakukan diet dan dibarengi dengan olahraga seperti nge-gym atau angkat beban, itu lebih baik dari hasilnya. Maksud saya bukan baik dengan gym ya, dengan olahraga gitu. Dengan olahraga itu biasanya kan dengan olahraga yang judulnya olahraga kardio ya, seperti
lari atau jalan saja, nggak usah lari lah, jalan kita 10 sampai 20 menit kita jalan kaki itu sudah membakar banyak kalori. Gitu. Sebenarnya diet itu kan fungsinya atau definisinya itu kan mengurangi, tadi kan saya bilang mengurangi atau memilih asupan kalori yang kita yang bikin seseorang itu gemuk itu karena dia kebanyakan kalori dan tidak dibakar. Gitu. Kayak kalau dengan tadi kita udah ngurangin nih kalori kita, misalnya makan dari makanan cuma 1000 gitu, terus kita olahraga ternyata yang bisa ngabisin 2000 kalori, berarti kan yang kita makan tidak ada yang dijadikan ini kan lemak. Nah, balik lagi nih dok ke suntik langsing. Nah, tadi kan dokter sempat menyinggung keadaan orang agar dia melakukan pilihan suntik langsing. Nah, keadaan yang dimaksud itu seperti apa dok? Ya, kayak saya contoh lagi. Saya merasa nggak pede nih. Aduh, gendut amat ya. Saya udah diet, saya udah olahraga, tapi kok badan saya masih gini-gini aja ya. Gitu ya. Mungkin kan tadi ada tuntutan, misalnya, aduh, saya mau merit minggu depan nih. Saya harus turun misalnya sekian kilo gitu. Nah, dengan cara ekstrim mungkin, tapi saya bilang tadi sekali lagi saya tidak menyarankan. Tapi kan tadi saya bilang kembalikan kepada orang itu sendiri ya, seorang itu sendiri gitu. Wah, saya mau kurangin lah gitu dengan cara yang cepat gitu. Sebenarnya tadi itu bisa dengan cepat, tapi memang tidak secepat operasi atau lain-lain. Jadi itu tadi tergantung pilihan orang. Ya, nggak kerasa dok ya, sudah hampir 20 menit kita bincang-bincang mengenai suntik putih, suntik vitamin C, dan suntik langsing. Ya cukup menarik ya dok ya tema hari ini, topik yang kita bicarakan hari ini. Ya mungkin teman-teman itu saja ya yang dapat kami bahas pada podcast hari ini. Jadi balik lagi ke pilihan teman-teman itu mau melakukan suntik putih, suntik vitamin C atau suntik langsing itu tergantung pilihan teman-teman. Dan tetapi dokter Ari atau mungkin dokter-dokter lainnya tidak menganjurkan ketiga itu. Lebih baik melalui pola hidup sehat atau makanan-makanan sehat, menjaga tidur segala macam, itu lebih dianjurkan oleh dokter Ari atau dokter-dokter lainnya. Nah, mungkin cukup sekian pembicaraan kita hari ini. Mungkin akan saya tutup dengan pantun ya. Jalan-jalan ke Cikini, pulangnya mampir ke Jayanti. Cukup sekian podcast hari ini. Sampai jumpa lagi nanti. Oke, sampai jumpa di podcast sesat, podcast seputar kesehatan yang selanjutnya. Bye bye.